Makna ini angka genap pertama di dalam numerologi, dan angka 2 ini angka yang kalau kita bilang itu kalau satu perlambangan Tuhan Sang Pencipta, kalau 2 ini manusia. Dari penciptaannya aja DNA itu kan ada 2 pita seperti itu, terus kemudian 2 ini juga mostly dari bagian tubuh kita ini ada 2 semua, mata 2, telinga 2, semuanya 2 kecuali mulut ya. Sebenarnya itu kayak kita harus lebih banyak melihat, mendengarkan daripada bicara. 2 ini sesuatu yang kalau boleh dibilang ini manusiawi banget. Keseimbangan, tentang keadilan, duality, sesuatu itu tidak ada yang absolut, karena absolut milik Tuhan. Dan memang kita diminta untuk berdiri di antara keseimbangan itu tadi. Jadi 2 sendiri itu punya makna yang sangat dalam. Tapi saya pikir ya kalau memang nanti rencananya ini di tanggal 22, sebenarnya bukan tanggal 2 ya, tapi tanggal 22 ya. 22 sendiri itu memiliki satu makna yang ya udah 2-nya bagus, 22 semoga akan lebih bagus lagi. Dan kalau memang iya berarti ini akan sesar ya, karena kalau mencocokkan sepertinya akan lebih susah. Kalau sesar sesuai dengan prediksi saya kemarin, dan sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kita langsung akan lihat menggunakan kartu kira-kira keberuntungannya atau peruntungannya akan seperti apa. Kalau kita akan jelas, tidak tertutupi, dan sesuatu yang kita akan lihat namanya bapaknya ini seseorang yang famous dan juga orang gitu, ibunya juga seperti itu. Rasanya ini akan jadi satu hal yang semua orang juga akan tahu. Atta dan Aurel melahirkan seorang anak yang keberuntungannya bahkan melebihi kedua orang tuanya. Dan kalau memang ini gambaran dari kartu The Sun itu sendiri, anaknya nanti ini laki-laki atau perempuan? Belum kasih tahu ya. Tapi kalau memang seperti ini, saya pikir sih ini satu lambang tentang ketulusan, kesetiaan, lambang tentang bagaimana kita itu jujur, tidak menutupi apapun. Dan karena hal-hal yang positif tadi itu, seseorang ini tadi akan mendapatkan peruntungan yang luar biasa. Saya pikir itu yang bisa disampaikan dari tanggal kelahiran dan tentang anaknya ini tadi. Kalau dari kartu The Ten of Swords ini tadi, semua hal yang ada di depannya ini akan lebih terukur dan bisa terencana. Sehingga ya memang secara harapan dia akan banyak sekali harapan akan dibebankan kepada dia. Tapi dia akan memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jadi kesempatan yang jauh lebih baik, kesempatan yang akan lebih memberikan jalan, dan saya pikir ini kesempatan yang akan bisa dipergunakan. Kalau saya kira di sini, kalau sebelumnya itu kedua orang tuanya ini melakukan sesuatu yang mungkin lebih tidak terukur secara, kalau dulu Aurel ini kan masih ikut Mas Anang, dan Mas Anang sempat di perceraiannya dengan Mimi ini tadi, mereka tinggal di ruko dan sebagainya, akhirnya dengan ketidakpastian, ataupun juga lahir dari keluarga yang memang ini keluarga berada, tapi kan memang seorang entrepreneur, di mana ada 11 anak yang tentu saja kalau mereka itu tumbuh dewasa biayanya juga pasti besar, dan Atta anak pertama. Tapi kalau di sini nanti baby A ini akan memiliki banyak hal positif yang akan lebih terukur. Jadi sepertinya mungkin dia sampai nanti usianya 50 tahun ini udah jelas lah patternnya akan seperti apa, dan semuanya lebih terukur dan terencana. Ya saya pikir anak pertama ya, tanggal 22 ini tadi, keberuntungan ini pasti akan luar biasa muncul. Dan keberuntungan ini juga pasti akan melewati kedua orang tuanya. Nggak mungkin bayi ini mendapatkan keberuntungan sendiri karena kan dia baru lahir. Tapi ini akan, kalau boleh saya bilang ya, bayi ini sendiri itu bawa keberuntungan untuk dirinya dan bawa keberuntungan untuk kedua orang tuanya juga. Kalau dibilang seperti apa, ini sesuatu yang kalau dari kartu Ace of Wands, sesuatu yang mungkin nggak terbayangkan. Kalau saya pernah bacakan di kartu sebelumnya, entah di konten saya yang mana ya, ini saya lihat bahwa kedua orang tuanya ini akan mendapatkan satu mungkin perkembangan satu karir ke sesuatu yang mungkin mereka nggak bayangkan sebelumnya. Mungkin saja di sini bisa jadi sesuatu yang ada hubungannya dengan kekinian, dan kalau ada gambar token seperti ini bisa jadi ada hubungannya sama NFT, blockchain, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa jadi ini bayi yang lahir di masa, mungkin kalau kita lihat dari sisi pandemi, tapi ini adalah bayi yang lahir di era benar-benar kecanggihan teknologi yang luar biasa seperti saat ini. Kalau saya lihat di sini sih generasi di mana Atta dan Aurel ini ada. Ini generasi yang berbeda dengan saya, apalagi generasinya dengan Abi Halilintar dan Umi Lenggogeni. Jadi kalau saya pikir sih itu akan jadi nasihat orang tua yang memang harus diucapkan. Tetapi ya
pelaksanaannya tentu saja mereka nggak mengerti bagaimana kedua anak ini tadi akan berpikir. Dilihat dari bagaimana cara mereka ingin mengikuti perkembangan ini tadi, dengan memilih tanggal lahir yang akan lebih cocok ini juga mungkin akan memberikan hoki tersendiri. Jadi kalau saya pikir sih ya, mereka berdua ini akan memiliki path atau jalannya sendiri yang tidak akan sama seperti jalan kedua orang tua mereka, dan it's okay tentang itu. Bahkan kalau saya pikir mungkin kakeknya Atta juga nggak akan mikir kalau ayahnya atau anak kakeknya ini tadi punya anak sampai 11. Jadi kalau saya pikir sih semua orang ini akan menentukan nasib mereka sendiri, dan yang terbaik ya sudah diukur. Dan kalau saya kira anaknya Atta dan Aurel nggak akan 11 juga. Sebanyak-banyaknya saya pernah ramalkan 4 itu paling banyak. Tapi ya kalau memang akan lebih banyak lagi ya semoga. Tapi saya pikir mereka berdua ini nggak akan plek-plek ngikutin path kedua orang tuanya. Oke, Bang. Pertanyaannya saya kira pertanyaan yang retorik ya. Maksudnya sebagai pelengkap ya iya, tapi juga kalau saya pikir di sini buat mereka tuh kekayaan itu nggak ada apa-apanya, dan mereka berpikir bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah si BBA ini tadi. Bukan artinya mereka di sini itu menafikan kekayaan itu tadi, tapi mereka tahu bahwa kekayaan itu bisa dicari oleh mereka sendiri. Tapi anak itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Even bahkan orang yang paling kaya raya sekalipun, kalau Tuhan nggak mau kasih atau belum mau berikan, itu tidak akan terjadi. Jadi anggap saja Atta super kaya, Aurel super kaya, semua harta yang dikumpulkan, mereka belum memiliki anak, terus mereka harus buat anak dari situ. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan bisa kecapean. Jadi kalau menurut saya ini way much bigger dan lebih punya meaning, lebih punya arti dibandingkan harta mereka sampai kapanpun juga. Dan saya pikir melihat Atta datang dari keluarga yang anaknya banyak, Aurel juga punya saudara yang juga ada Azriel dan juga adik-adiknya. Saya pikir sih ini adalah satu hal yang ini keluarga yang family man dan family woman. Jadi mereka value ini melebihi harta apapun itu. Kalau saya kira sih ini sesuatu yang kayak sesuatu yang memang sudah diberikan oleh ayahnya karena namanya Atta. Jadi ya terus kebetulan ketemu dengan Aurel, dan terus kebetulan anaknya ini tadi dikasih A juga. Saya pikir namanya akan A terus semuanya. Kalau anak juga seperti ya sama kayak Anang sama Ashanti dan sebagainya. Bukan artinya di sini terus kemudian apakah ada keberuntungan atau tidak. Ini satu kebetulan yang memang akhirnya diteruskan dan ternyata memberikan keberuntungan. Walaupun mungkin menurut kartu ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi artinya ini adalah buah doa dari ayahanda Atta dan ibunya dengan ngasih nama anaknya A. Terus kemudian ke belakang seperti itu juga. Dan ya saya pikir kan pasti akan berbeda kalau nanti Torik sama Fuji menikah, punya anak nanti namanya kan pasti bukan A, kalau nggak T, kalau perempuan ya F mungkin ya. Kalau saya pikir itu ini jangan diambil, ini kartunya jelek soalnya, nanti di-cut aja. Kalau saya pikir sih ini bukan satu hal yang tentang benar dan salah. Atta dan Aurel di sini itu seperti kayak ya sudahlah, mereka menyepakati sesuatu, mereka itu menyayanginya juga melebihi dari cuma suami istri, mereka saling dukung untuk hal apapun. The Six of Cups ini lebih karena mungkin dirasakan ini yang nyaman, dirasakan dengan seperti itu ada lebih banyak benefit yang sifatnya itu kekeluargaan, dan mereka sudah memikirkan, sudah ngobrol lama, dan ini ngobrolnya dari hati ke hati. Jadi tetap mungkin orang tua memberikan nasihat, diambil baiknya, diambil doanya, tapi apapun yang terjadi ini tentu saja mereka akan mengalami, dan mereka sepertinya memang sudah menentukan, dan ini adalah sesuatu yang harus kita hormati. Saya harus nyampaikan apa ya untuk seseorang yang sudah punya segalanya ya. Kalau saya pikir ya selamat untuk kalian berdua nantinya ini tadi, karena kalian mendapatkan satu kepercayaan yang mungkin tidak ada harta pun. Bahkan kalau saya bilang tadi, saya katakan orang yang memiliki harta sekalipun dia tidak akan bisa punya anak kalau Tuhan tidak izinkan dia memiliki anak. Bahkan seluruh harta di dunia ini tadi dikumpulkan tidak akan menjamin seorang akan memiliki anak. Dan memiliki anak ini adalah sebuah kepercayaan yang terbesar. Kedua, setelah kepercayaan bahwa kita diizinkan lahir oleh Sang Kuasa. Saat kita lahir, ini sebenarnya adalah kepercayaan dari nggak ada ke ada. Nah, saat kita memiliki anak, kita diberikan jadi satu vessel atau satu jalan agar sesuatu yang nggak ada itu jadi ada. Jadi selamat, Tuhan ternyata memiliki kepercayaan besar kepada kalian seperti kepada banyak orang yang lainnya, dan saya harap ini jangan disia-siakan, dan ucapkan syukur sebanyak mungkin, dan semoga segera menyusul adik-adiknya.